Jadi secara kebijakan, regulasi kita sejak awal melalui surat edaran pertama ya terkait dengan penyederhanaan RPP niatnya kan mengurangi beban administrasi. Lalu akhirnya di tahun 2022 kita terbitkan revisi standar proses. Di dalam standar proses kami sudah secara eksplisit bahwa yang perlu dimiliki oleh guru itu hanya 3 perencanaan belajar, di mana perencanaan belajar itu cukup 3 komponen, format sistematika itu bebas gitu, mau bentuknya apapun. Yang penting ada 3 komponen, tujuan, langkah-langkah asesmen. Ini sudah konsisten melalui Merdeka Belajar pertama ya, penyederhanaan RPP yang dulu lebih familiar 1 halaman di publik gitu ya. Itu kan hanya 3 komponen tujuan, langkah-langkah asesmen. Edaran pertama yang kita pertegas melalui Permendikbud Standar Proses. Melalui Permendikbud Standar Proses nomor 16 2022 itulah kita semakin menegaskan bahwa perencanaan belajar itu cukup 3 komponen. Jadi secara kewajiban cukup ada 3 komponen, tujuan, langkah-langkah, dan asesmen. Jadi Itu kalau wajib ya Kang Yogi, itu ya, wajib ya. ya. Itu wajib yang RPP 3 komponen itu ada tujuan, ada langkah-langkah Ya, pembelajaran dan kalimatnya asesmen. kami kalau dalam Mhm. di dalam panduan memiliki, wajibnya memiliki. Oke. Memiliki itu bisa bikin sendiri, bisa memodifikasi, bisa pakai punya orang. Jadi guru wajib memiliki perencanaan belajar ada 3 komponen. Yang penting ada 7, ada tujuan, langkah-langkah, dan asesmen. Jadi yang perlu ada dari segi regulasi itu 3 komponen tadi. Nah itu sudah tertuang. Jadi mulai surat edaran pertama, lalu standar proses ya di tahun 2022, dan di panduan pun sebenarnya kami sudah jelaskan itu. Namun dalam implementasinya, nah ini lagi-lagi dalam implementasinya, pada saat ini diimplementasikan, padahal di dalam standar proses sudah jelas, di dalam panduannya sudah jelas gitu ya, dalam standar proses sudah jelas, di dalam panduannya sudah jelas bahwa guru yang perlu dimiliki itu adalah perencanaan belajar. Kami sebenarnya mau namanya RPP, mau namanya unit plan, mau apapun silahkan. Karena di dalam standarnya pun sudah secara eksplisit bahwa perencanaan belajar itu minimal 3 komponen dan tidak terjebak jangan sampai terjebak ke dalam format bentuk sistematika tertentu. Jadi kalau diceknya pun di dalam standar proses, di sini tuh sudah jelas prinsip perencanaan itu fleksibel. Fleksibel itu dokumen yang tidak terikat pada bentuk tertentu. Jadi kalau nantinya ada yang mewajibkan bentuknya sama, formatnya sama, ini nggak sesuai dengan standarnya sendiri gitu. Karena standarnya sendiri ini fleksibel adalah dokumen yang tidak terikat pada bentuk tertentu dan standar tertentu ini secara regulasinya ya. Dan dokumennya itu apa yang perlu ada? Ada tujuan, langkah-langkah asesmen. Jadi perencanaannya mau dalam bentuk Excel, PowerPoint, apapun silahkan. Karena di sininya, jadi kalau ada yang sudah mewajibkan formatnya harus sama, bentuknya sama, ini jangannya sudah melanggar dari standarnya sendiri, aturannya sendiri. Karena kami sudah sejelas fleksibel itu dokumen yang tidak terikat pada bentuk tertentu. Jadi ini yang dan di dalam turunannya pun kita jelaskan di pasal selanjutnya ada 3 komponen ini. Nah, ini secara aturan sebenarnya sudah tegas. Namun dalam implementasinya, ini yang kami akui nih di dalam satuan pendidikan, eh, kami berdasarkan evaluasi yang kami temukan, masih ini miskonsepsi itu semakin berkurang. Jadi tahun pertama kita ada evaluasi yang miskonsepsi menganggap modul ajar wajib itu ada sekitar 70-80%. Di tahun kedua sudah berkurang dan tahun ketiga semakin berkurang. Jadi masih ada yang menganggap bahwa kurikulum Merdeka harus ada modul ajar, kurikulum RPP itu untuk K13. Nah ini perlu kami jawab, ini adalah miskonsepsi. Miskonsepsi inilah yang kita sadari perlu diluruskan. Maka Ya modul ajar gimana Kang seharusnya Kang? Jadi kalau ya RPP oke mungkin saya tadi 3 jelaskan, boleh komponen. jelasin dulu Modul ya. ajar gimana? Ya. Nah, jadi eh, saya jelaskan dulu ya ke miskonsepsi, baru nanti saya jelaskan terkait modul ajar. Jadi penyematan bahwa waktu itu modul ajar gitu ya, ada modul ajar, ada RPP. Nah, pada saat implementasi dan sampai saat ini terjadi, masih dimaknai oleh guru, oleh satuan pendidikan bahwa kurikulum Merdeka harus ada modul ajar dan di kurikulum Merdeka, di kurikulum 13 pakai RPP. Nah, ini masih terjadi miskonsepsinya sampai saat ini.
Nah, itu pun akhirnya kami pada tahun 2024 itu eh, potensi apa sehingga menimbulkan miskonsepsi ini. Identifikasinya kenapa? Kita pun identifikasi penyebabnya apa, diantaranya kan melalui masuk miskom itu tuh melalui webinar-webinar, melalui terkait dengan eh, para fasilitator dan lain-lain. Sehingga upaya apa yang perlu dilakukan? Mungkin nanti saya jelaskan kenapa kami menyusun modul ajar waktu itu ya. Tapi ini saya jelaskan dulu bahwa itu Bisa miskonsepsi lebih yang singkat, Kang, ke poinnya. nah, jadi miskonsepsi yang terjadi bahwa modul ajar harus dimiliki itu nggak pernah ada di dalam regulasi kita. Jadi ingin tegaskan bahwa tidak ada guru harus memiliki modul ajar. Oke. Nah, akhirnya kami membuat berbagai kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang disusun oleh kementerian itu satu melalui apa? Pada saat launching secara khusus, Mas Menteri pun membuat paparan secara khusus untuk meluruskan. Jadi kami meluruskannya itu melalui berbagai kebijakan. Melalui panduannya kami tegaskan bahwa yang perlu dimiliki itu adalah perencanaan belajar. Melalui PMM kami jelaskan bahwa contoh-contoh pembelajaran itu bukan hanya modul ajar tapi ada juga RPP. Melalui webinar kami luruskan ke para fasilitator. Waktu itu kami jelaskan bahwa guru tidak perlu memiliki modul ajar dan wajib memiliki modul ajar. Bahkan secara khusus pada saat launching kurikulum Merdeka di tanggal 27 Maret, kami pun angkat ini secara khusus untuk jadi pegangan gitu ya, bahwa yang masih menganggap modul ajar wajib. Di sini kami jelaskan yang wajib dimiliki itu adalah ya RPP yang bahkan bolehkan satu halaman sesuai standar proses. Tidak ada kewajiban membuat modul ajar yang kompleks dan implementasi kurikulum Merdeka. Ini bisa Bapak cek langsung di websitenya langsung ya, untuk sebagai pegangan bagi guru-guru yang masih mewajibkan kurikulum Merdeka. Jadi pernyataan tidak harus ada kewajiban modul ajar itu sudah kami eksplisitkan di 27 untuk meluruskan miskonsepsi yang terjadi. Jadi satu, tidak ada kewajiban buat modul ajar. Ini mana dasarnya ya, semua regulasi kita nggak pernah ada mencantumkan. Dan kami tegaskan ini dalam paparan. Ibu Bapak bisa langsung cek nih paparan Mas Menteri di tanggal 27. Karena ini saya ingin menegaskan bahwa itu adalah miskonsepsi yang harus kami luruskan. Ibu Bapak perlu memilikinya apa ya, RPP aja tadi ya, yang minimal satu halaman. Nah itu, jadi kalau apakah modul ajar wajib, bahkan kami secara tegas menyatakan oleh Mas Menteri. Nah sekarang mungkin saya kembali, mungkin sebelum nanti diskusi teman-teman, kenapa dulu kita memilih modul ajar ya, waktu kita milih modul ajar. Jadi waktu kita awal dulu menyediakan modul ajar, makanya kita pilih penyematannya itu adalah modul. Penyematannya itu kalimat modul. Niat kita waktu itu sebenarnya, oh dalam implementasi itu sekolah itu ternyata ada guru-guru. Karena secara regulasi itu sudah secara tegas. Kalau guru-guru sudah mampu bikin perencanaan belajar, ya sudah cukup RPP tadi satu halaman. Tapi kami temukan banyak guru-guru itu yang butuh bantuan. Ada guru-guru yang butuh bantuan yang nggak tahu cara belajar, cara membelajarkan. Guru-guru nggak tahu cara merencanakan belajar. Niat kita menyediakan contoh ini adalah kalau mereka diberikannya dalam bentuk buku teks, maka mereka kesulitan. Maka kami memikirkan nih buku teks itu perlu dicacah. Jadi kumpulan materi perlu dicacah, tapi supaya mereka tidak nambah kerjaan. Karena kalau ini bukunya kan kalau buku tebal, mereka bingung peramunya. Nah, ingin kita cacah nih. Jadi ini sebenarnya modul ini adalah buku teks yang seperti buku teks yang kita cacah, tapi kita ingin gunakan modul buku yang sudah tercacah ini sebagai perencanaan guru. Supaya apa? Guru-guru yang nggak bisa ngajar, yang nggak ada waktu untuk anak, dia nggak usah bikin lagi perencanaan belajar apapun. Tinggal pakai. Jadi dia nggak usah nyari buku, nggak usah bikin perencanaan belajar, tinggal pakai modul ajar, sudah dia tinggal ngajar. Jadi fokus utama guru adalah niat kita supaya guru langsung kepada anak. Buat guru tidak usah nyari internet, buat guru yang ini buat guru yang kesulitan ya. Buat guru yang masih kebingungan yang butuh bantuan, dia tidak usah nyari internet, tidak usah nyari teks, tidak usah bikin perencanaan belajar lagi. Tinggal pakai. Jadi sederhananya modul yang diajar ini adalah buku yang berfungsi sebagai perencanaan belajar yang sudah tercacah tadi. Makanya kita memilih nama modul ajar. Nah niat itu untuk apa? Supaya guru nggak usah ngapa-ngapain lagi kalau yang nggak bisa, yang belum bisa gitu. Supaya guru Oke, tuh jadi langsung Kang Yogi dedikasinya punten, Kang buat Yogi. anak. Oke, jadi poinnya apa yang dilakukan oleh pemerintah dulu modul ajar sebenarnya untuk memudahkan guru dengan kondisi yang tepat pada saat itu, dan sekarang sebenarnya modul ajar itu clear ya, ini tidak wajib, itu yang pertama tuh, itu pertama, itu clear yang tidak wajib.
Ya,